Hello everyone, good evening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Let me introduce myself. My name is Nurul Talia Salsabila. You can call me Talia. I'm from Manuntung English Language Improvement Unit, Pengembangan Sumber Daya Manusia Division, KPMB MSC Makassar. Well, tonight we will study about writing. Maybe some of you already understand about writing in English, but tonight we are going to discuss about it thoroughly. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya saya bacakan dulu CV dari pemateri cantik kita pada malam hari ini. Nama, Nur Fadila Andini, alamat, Jalan Pelita Raya Lorong 3 nomor 9, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, tempat tanggal lahir, Makassar 25 April 2002, nomor telepon 0852 9878 3005. Pendidikan, SMA Negeri 2 Makassar, Pendidikan Informal, Lentera English Course, EduLab Indonesia, Pendidikan Formal, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pengalaman organisasi, anggota English Conversation Club atau SECC, anggota kelompok ilmiah remaja SMA Masjid Baitul Rauf, SMA Negeri 2 Makassar, anggota Mahabbah Institute for Peace and Goodness, CO Founder Millennial Peace and Creative, sertifikat, juara 1 Lomba Karya Ilmiah Remaja Pendidikan Agama Islam Pentas PAI tingkat Kota Makassar tahun 2019, juara 6 Lomba Membuat Naskah Pidato National Writing Festival 2019, The Platinum Skills, Delegasi Indonesia Asia Pacific Youth Camp 2020, Best Design Project Asia Pacific Youth Camp 2020, Speaker in English Class FMIPA UNNES UNES 2020. Oke, kepada Miss Dila kita persilahkan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone, and tonight I would like to share material about how to write, especially the material is about essay. Everyone I think knows about essay, right? So here or making you guys can understand what I would like to explain tonight. Jadi malam ini aku bakal share materi tentang cara menulis esai karena kebetulan aku pernah buat esai gitu dalam bahasa Inggris, jadi sekalian bakal aku tunjukin juga tips and triknya bagaimana caranya menulis esai dan juga cara membuat paragraf yang grammarnya itu sesuai dengan tata bahasa yang baik di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi share screen. Okay. So guys, you can see my PowerPoint first. While looking for my PowerPoint, I would like to explain to you about the material. Okay, first, essay is easy. So here's the things about essay which you have to know. Jadi ada beberapa hal dari essay itu sendiri atau dari sebuah tulisan yang harus kita pahami dulu sebelum membuat essay ini. Nah, di sini aku bakal buka pakai quotes. Writing is the best way to talk without being interrupted. Nah, jadi why writing is important to us? Kenapa menulis itu penting?
Kenapa kita harus belajar dari menulis? Why we have to learn by writing? Because writing is the best way to talk without being interrupted. Jadi kalau kita menulis, kita sampaikan pendapat kita lewat tulisan, terus kita post atau share opinion kita melalui tulisan, nobody will interrupt us. Jadi gak bakal ada yang POI kita, gak bakal ada yang interupsi kita, dan kita tuh bakal bisa bebas memberikan pendapat kita melalui menulis. Makanya tema hari ini yaitu learning by writing, which is really good for we talk about this night. What is essay? Oke, mungkin first dari basicnya dulu ya. Kita mungkin ada beberapa yang masih rada-rada ambigu. Essay itu apa sih? Well, secara garis besar, essay adalah sebuah tulisan yang didesain untuk mempresentasikan sebuah ide, atau untuk mengajukan argumen, atau misalnya juga kita bisa mengekspresikan sebuah emosi dari debat itu sendiri. Jadi essay itu sebenarnya bebas, dan pokoknya dia dalam bentuk tulisan, dan juga isinya tuh proposed argument. Jadi kita dalam artian kita itu esainya contain opinion. Jadi kita tuh menulis esai bukan asal copy paste, kayak misalnya kita buat jurnal gitu, enggak. Jadi itu totally different. Jadi kita buat esai itu pure dari opini kita sendiri. Oke, next. Di sini aku bakal singkat aja. Jadi biasanya itu esai itu paling sedikit 500 kata. Biasanya kalau perlombaan itu paling banyak 1.000 atau 3.000 kata. Jadi tergantung dari kebijakan pihak-pihak penyelenggara esainya itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana cara menulis esai? Oke, first kita lihat strukturnya dulu. Oh my god. Oke, first itu ada introduction. Jadi biasanya esai itu idealnya ada 3 paragraf atau 4 paragraf. Nah, paragraf pertama itu adalah introduction. Introduction itu pengenalan, di mana biasanya kita menjelaskan dulu latar belakangnya. Nah, mungkin kalau untuk contohnya, bentar aku bakal tampilin, tapi kita basicnya lihat aja dulu bagaimana structure dari esai itu sendiri. Tadinya ada body paragraph. Nah, body paragraph ini biasanya udah klimaksnya, udah penyampaian argumen kita soal tema atau isu yang dibahas. Dan yang terakhir conclusion atau tentu saja kesimpulan yang bakal kita ambil dari tulisan dan argumen kita. Oke, step to write essay bisa lihat di sini. Di sini ada knowing the purpose. Jadi kita akan tahu dulu kalau misalnya kita ini nulis esai, targetnya buat siapa. Kalau misalnya targetnya buat lomba kah, atau targetnya buat kita post aja di blog pribadi, atau mungkin targetnya buat tugas kuliah. Nah, ini kita harus tahu dulu purpose-nya gimana, biar kita nulisnya bisa lebih proper, bahasanya juga bisa lebih proper gitu yang kita gunakan. Selanjutnya ada choose a topic. Ya tentu saja kalau kita menulis esai itu, kita harus pilih topiknya dulu yang sesuai biasanya dengan tema yang ditentukan sama penyelenggaranya. Selanjutnya ada bibliografi atau conduct some research. Jadi bibliografi ini adalah daftar pustaka. Biasanya kita kalau buat esai itu daftar pustakanya nggak beda jauh dari buat makalah atau buat skripsi ataupun jurnal. Itu biasanya batas dari bibliografi itu adalah 5 tahun terakhir. Selanjutnya ada write an outline. Outline itu kayak misalnya kita buat garis besarnya dulu. Misalnya di paragraf 1 itu kita bakal nulis latar belakang. Terus di paragraf kedua kita bakal opini tentang misalnya kita afirmatif. Kemudian nanti kita di paragraf kedua kita ada oposisi. Jadi kita buat outline-nya dulu biar nanti pas nulis kita nggak tersesat atau kita nggak out of line. Dan yang terakhir yaitu work on content. Jadi tentu saja abis kita buat outline-nya, kita bakal nulis sesuai dengan outline yang kita buat agar nanti pas kita ngetik atau kita nulis kita nggak kena writer's block yang berkepanjangan.
Oke, selanjutnya ada quote lagi. The greatest part of a writer's time is spent in reading in order to write. A man will turn over how we read to make one book. Jadi sebenarnya tuh learning by writing tuh adalah belajar yang all in one. Karena kalau kita pengen nulis sesuatu tentang suatu topik, kita otomatis do a research first. Jadi kita bakal gali dulu kemampuan kita, pengetahuan kita tentang suatu topik ini agar kita bisa menulis, agar kita membuat pembaca itu nggak tersesat pada saat menulis esai tersebut atau paragraf yang bakal kita tulis tersebut. Nah, jadi sebenarnya ini learning by writing ini penting banget, apalagi buat kita ya mahasiswa-mahasiswa, karena secara nggak langsung itu nambah pengetahuan kita tanpa harus belajar dengan terpaksa untuk mengetahui hal-hal yang baru. Next adalah tips and trick. Jadi ada some tips and trick yang penting banget kalau kita mau nulis esai. Yang pertama, keep it short. Keep it short itu jangan bertele-tele, tetap pada intinya, tetap pada lainnya. Dan selanjutnya itu use specific examples. Jadi kalau misalnya kita mau cantumin contoh di esai itu, kita harus make it simple and spesifik. Jangan membuat contoh yang buat orang itu ambigu gitu. Saya ada truth source and the news data. Jadi trusted source itu misalnya gini, kita kalau buat esai itu usahakan kita ambil source atau web atau link yang benar-benar terpercaya gitu. Kayak misalnya kalau kita mau ngutip berita, kita bisa ngutip di Tirto ID atau bisa di liputan6.com. Pokoknya yang terpercaya gitu. Dan datanya tuh harus latest atau data terbaru. Jangan ngambil data yang lama karena pasti bakalan out of date banget gitu. Kayak orang bakal mikir, lah ini kok masih dibahas lagi, sedangkan ini udah out of date banget dari masa sekarang. Sebenarnya itu grammar. Sebenarnya grammar itu banyak orang yang sepelein grammar. Kayak buat apa sih grammar? Kita juga in the end of the day kita bakal conversation sama foreigners itu nggak bakal pakai grammar, tapi sebenarnya grammar itu penting karena grammar itu selain basic buat kita writing, kita juga pasti kalau mau TOEFL, mau TOEIC, mau IELTS, pasti kita bakal pakai grammar. Jadi grammar itu adalah hal yang paling basic buat learning by writing ini. Tadinya ada proofread atau kita proofread atau kita ngecek lagi tuh dari awal, kita make sure apakah ini ada yang out of line atau enggak. Sebenarnya ada, ini adalah structure dari paragrafnya. Biasanya itu ada 3 structure kayak gini. Dan sebenarnya ada avoid for using abbreviation. Ini juga penting banget buat kita nulis esai karena buat apa ya, kayak misalnya nih ya, nggak semua pembaca itu paham gitu sama istilah-istilah ilmiah yang kita pakai. Jadi usahain kita pakai yang common bahasa aja gitu, bahasa yang common. Nah, di sini ada contoh example of an essay outline like a pro. Jadi mungkin bisa disimak di sini bagaimana cara membuat outline dari esai itu sendiri. Misalnya topiknya nih, how to choose a college. Jadi introduction-nya itu kita jelasin dulu latar belakangnya gimana. Jadi the choice of college influences your future. In many ways you can invest in career success by choosing a place for education properly. Jadi bisa disimak aja di sini contoh dari outline-nya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sampai dengan conclusion. Atau kalau misalnya nanti in the end of this event ada yang mau minta PowerPoint-nya, boleh nanti aku share sama Kak Talia. Nah, selanjutnya ada hal yang harus di-avoid dari kalau misalnya kita nulis sebuah paragraf atau esai itu kayak gini. Jadi kita harus pokoknya hindarinlah hal-hal ini untuk membuat esai atau paragraf kita tuh menjadi efektif dan gimana ya, dan bisa dibaca oleh seluruh kaum gitulah, baik kaum awam maupun kaum yang mungkin paham dengan
banyak abbreviation yang kita gunakan gitu. Nah, saja ini ada another tips and trick. Kalau kita nulis paragraf atau nulis esai, mungkin bisa disimak di sini. Jadi, misalnya nih, kalau kita mau buat esai kita tuh menarik tuh, don't make it flat. Jadi sebisa mungkin misalnya kita buka esai kita pakai quotes atau misalnya kita bukanya pakai pantun gitu kalau esainya bahasa Indonesia, atau kalau mau pakai pantun versi bahasa Inggris juga boleh. Pokoknya just make it interesting. Jadi usahanya tuh orang yang baca dari paragraf pertama aja udah tertarik, oh ternyata esainya gini, jadi orang bakal tertarik baca sampai bawah gitu. Jadi kita juga nulisnya, kita jadi tahu, kita jadi learning by writing. Misalnya, oh kekurangan aku kemarin pas nulis paragrafnya di sini, kekurangannya itu di sini. Jadi kita bisa lebih ke trigger untuk menulis atau membuat better writing in the end of the day atau in the next day gitu. Nah, mungkin sampai sini aja materinya. Kalau misalnya ada yang mau contoh buat esainya, mungkin bisa aku tampilin. Gimana, Kak? Halo? Anyone still there? Baik, terima kasih atas penjabaran materi yang telah diberikan oleh Kak Nur Fadilah. Sebelumnya saya mohon maaf nih Kak, karena Kak Talianya lagi ke kamar mandi, jadi saya ngambil alih. Oh ya, nggak apa-apa. Baik, terima kasih karena pemateri sudah menjabarkan materinya. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk menggunakan fitur raise hand atau juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Atau mungkin ada yang mau lihat contoh esainya, maybe esai yang kemarin. Maaf Kak, ini sebelumnya tadi ada yang bertanya melalui kolom chat, ini dari Kak Joshua. Boleh saya baca ya Kak? Oh iya. Ya. Kak mau tanya dong, apakah esai itu sama dengan karya tulis ilmiah atau jurnal? Atau cuma sebatas karangan seperti novel atau curhatan saja? Terus mau tanya, kalau mau nulis esai dalam bahasa Inggris, tolong bagi triknya dong Kak, apakah ada tools atau hack yang bisa digunakan karena kan pencocokan grammar itu susah-susah gampang. Terima kasih Kak. Itu. Atau saya kok. Dipersilakan. Oke, jadi dari Kak Joshua ya. Oke, Kak Joshua. Jadi esai itu gini, karya tulis ilmiah atau karya ilmiah. Karya ilmiah itu sebenarnya ruang lingkupnya gede. Jadi karya ilmiah itu ruang lingkupnya gede. Dalam karya ilmiah itu udah mencakup yang namanya makalah, yang namanya jurnal, yang namanya esai, yang namanya artikel. Cuma yang bedain jadi ini tuh ada jenis-jenisnya. Jadi misalnya esai, makalah, jurnal, ataupun artikel itu semuanya sama. Semuanya adalah karya ilmiah. Semuanya dalam lingkup karya ilmiah. Cuma yang bedain, kalau makalah itu kan per bab. Nah, kalau skripsi itu juga sama dengan makalah. Tapi bedanya kalau skripsi itu biasanya kita lebih mengarah ke penelitian. Nah, kalau esai itu masih dalam lingkup karya ilmiah juga. Cuma bedanya kita ini kalau esai kita opinion, dan biasanya itu kalau esai itu adalah makalah versi lebih singkatnya, atau kita we do research, but we don't do research kind of like
kayak misalnya kan kalau skripsi itu kita adalah partisipan, kita adalah peneliti. Kalau di esai ini kita adalah peneliti yang nggak langsung. Jadi kita research, kita baca beberapa source, kita amatin, kita buat argumen, kita buat opini. Itu termasuk karya ilmiah karena pada hakikatnya ilmiah itu memang mengolah sesuatu dari misalnya bahan yang mentah menjadi bahan yang jadi. Jadi kita nyari di source dan akhirnya kita olah, kita bahasakan menggunakan argumen kita sendiri menjadikan itu adalah karya ilmiah. Jadi esai itu termasuk karya ilmiah. Karena karya ilmiah itu masih dibagi lagi ke dalam cabang-cabang yang lain. Nah, cabangnya karya ilmiah itu yaitu makalah, esai, skripsi, atau jurnal kayak gitu. Kalau misalnya nih tips and trick buat esai. Jadi ini, esai itu mostly kita misalnya ikut lomba esai. Terus ini penyelenggaranya biasanya tuh ngangkat tema-tema yang lagi hotline pada masa itu atau pada waktu itu. Misalnya kalau sekarang tuh yang lagi headline tuh sekolah online di masa pandemi. Nah, jadi itu adalah headline yang terjadi sekarang. Jadi kalau kita menulis esai itu kalau misalnya grammar kita pakai kalau kita bahas tense ya, kita biasanya pakai simple present tense. Even though kita mau ngambil the previous case, misalnya as example yang terjadi di masa lalu dan sama dengan yang terjadi di masa sekarang, itu kita bisa pakai. Tapi kita harus garis bawahi kalau dalam satu paragraf itu nggak boleh terdapat dua sentence yang aku pelajarin dari tempat course aku gitu. Jadi misalnya nih kita mau buat satu paragraf, kita mau jelasin in status quo kita misalnya ini lagi di masa pandemi, and then we can see the previous case like Ebola virus. Nah, jadi misalnya kalau kita mau jelasin antara yang present sekarang atau dengan past, itu sebaiknya nggak boleh digabungin dalam satu paragraf. Misalnya kita buat kata-kata basa-basinya dulu. Jadi misalnya dalam satu paragraf itu hanya boleh terdapat satu tense, nggak boleh digabung. Karena itu menyalahi aturan grammar banget. Jadi misalnya juga kita mau ngisi IELTS kan ada esainya gitu. Itu juga yang bikin jatuh poin di situ. Karena paragraf, kita nulis paragraf tapi banyak tense di dalamnya. Jadi usahain kalau misalnya dalam satu paragraf kita udah pakai simple present tense, oke, simple present tense sampai kalimat terakhir, simple past tense sampai kalimat akhir, pokoknya itu pakai. Tapi kalau dalam satu tulisan kita boleh kok gabungin berapa tense, asal jangan menggabungkan lebih dari satu tense dalam satu paragraf. Itu aja sih. Kalau misalnya mungkin Kak Joshua mau lihat contoh esai yang pernah aku buat, boleh aku tampilin sekarang sekalian dijelasin gitu biar lebih afdol sama ada contohnya kan. Oke gitu. Gimana Kak Joshua? Terima kasih. Yes. Kak, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah ada Katalia, jadi saya kembalikan ke Katalia ya. Ya Kak. Oke, terima kasih kepada Vinsky. I'm so sorry guys. Jadi kita lanjut ya. Gimana Kak Jo, pertanyaannya sudah terjawab dari pemateri? Biasa juga di capsule. Oke, kita lanjut ya. Ini ada dari Fatur. Boleh di-share contoh writing-nya Kak, biar tambah paham. Ini kayaknya Kak Miss Dila kayaknya punya contoh esai ya, yang mau dibagikan kepada teman-teman. Iya. Ada Kak, bentar aku. Oke. Bapak. Ya, di sini jadi ibu Stop doing it.
Oke, aduh. Udah kelihatan, mungkin bisa dilihat belum? Mungkin bisa dilihat di sini contohnya. Oke, jadi we start from judul. Title. Oke, we start from the title. Jadi we have to make a really interesting title. Jadi kita harus membuat title yang buat orang kayak wah ini apa? Kayak title yang eye catching. Title yang kayak orang tuh sekali lirik langsung bertanya-tanya, wah ini isinya apa nih kalau titlenya gini. Karena kemarin dari komentar-komentar esai aku ini, semuanya tuh pada bilang kalau judul yang aku tulis ini judulnya eye catching, buat orang jadi bertanya-tanya, wah ini kamu nulis tentang apa? Kok judulnya gini? Nah jadi itu tips trik aku pertama, buatlah title yang eye catching. Usahain, kalau misalnya gini, misalnya dalam esai kita tuh kita buat misalnya kita ada masukin nih opinion kita atau saran kita nih. Misalnya aku kasih saran in conclusion, jadi kita harus menggunakan media literasi dan toleransi sebagai hoax prevention. Jadi aku singkat gitu, bagusnya nih media literasi and toleransi disingkatnya bagusnya apa gitu, biar eye catching. Nah baru deh aku dapat singkatan militer. Jadi militer ini adalah singkatan dari media literasi and toleransi. Jadi misalnya nih judulnya bisa kalian lihat kan, judulnya di sini adalah militer gitu dalam kapita. Jadi orang tuh berpikir wah ini isinya apa. Jadi orang bakal ke trigger untuk membaca sampai habis karena penasaran karena militer itu sebenarnya apa gitu loh. Nah jadi di sini aku buka dengan quote yang tentu saja relevan sama koheren dengan topik yang aku bahas, karena itu juga bakal membuat orang kayak kayak bakal eye catching juga gitu kalau misalnya kita pakai quote di awalan paragraf kita atau pembuka kita gitu. Karena kan biasanya orang tuh senangnya pembukaan yang ringan-ringan dulu, baru kemudian menuju ke pembahasan yang agak-agak berat gitu dengan menggunakan opini kita, baik itu dari kita posisinya kita oposisi, afirmasi, atau mungkin kita netral. Jadi kita harus membuat pembukaannya sebisa mungkin flow gitu dengan isi. Jadi orang bacanya enggak, ini kok nyambungnya gini, ini kok nyambungnya gini. Jadi kita buat paragrafnya itu make the paragraph flow and make everyone be triggered to read it till the end. Jadi orang bakal of course ke trigger baca sampai habis kalau alur bacanya itu enak. Sama kalau kita baca cerita, kita baca komik, baca novel, kita baca cerpen, kita baca cerbung, pasti kalau ceritanya flow dari paragraf ke paragraf, kita bakal enjoy bacanya sampai bawah. Nah, jadi bisa dilihat di sini contoh tenses yang aku bilang tadi. Kalau misalnya kita pakai tensesnya tuh misalnya present tense, satu paragraf kita harus pakai present tense, jadi nggak boleh dicampur gitu. Nah, jadi di sini ada introduction. Nah, di sini juga masih introduction, tapi masuk paragraf kedua kita mulai masuk ke klimaksnya, di mana kita masuknya pelan-pelan. Kita nggak langsung loncat. Jadi kita akan membahas begini. Jadi kita harus make it flow. Nah, jadi di sini aku bilang, as we know, the incessant vegetation is forcing us to find the truth hardly because there are so many hoaxes such as COVID-19 conspiracy theory and disbelief of COVID-19 existence. Jadi di sini aku make it flow banget gitu, nggak langsung buat orang kaget. Kalau misalnya ini media literasi and tolerance gini, ini hoax prevention gini, enggak. Jadi kita pelan-pelan aja gitu bahasnya, sambil biar pembaca tuh, apalagi pembaca-pembaca yang belum paham sama materi yang kita angkat, karena materinya cukup berat, itu jadi paham gitu dan bisa mengerti maksud dari yang bakal kita sampaikan melalui paragraf-paragraf yang kita tulis ini. Nah, masuk di paragraf ketiga, ini sudah mulai masuk ke argumen. This is exactly the social and culture side, because now we are in the era where the objectivity and
and rationally allow emotion or desire to excite with belief even though facts actually shows different things. Di sini aku udah masuk opini, tapi opininya masih ringan, masih make it flow gitu. Jadi kan kita sebelumnya bahas kalau kita bakal masuk ke masalah ini karena adanya ini, and then aku keluarin argumen, tapi argumennya masih yang ringan gitu, masih kayak. Jadi menurut aku tuh social culture ini karena kita ada di era di mana objektivitas dan rasionalitas itu mulai diragukan gitu. Jadi pelan-pelan aja bahasnya. Jangan mau terlihat seolah-olah wah ini bahasanya tinggi banget, wah ini high education banget, wah ini bahasanya udah kelas tinggi, udah jago sering nulis. Oh nggak gitu konsepnya. Jadi kita harus membuat pembaca itu terkesima dengan tulisan kita, nggak harus dengan bahasa-bahasa yang tinggi yang buat mereka merasa kalau mereka tuh masih low education, tapi buat mereka seakan-akan kita bisa membantu mereka memahami bahwa maksud kita tuh gini, kita tuh menulisnya gini, jadi kalian tuh nangkepnya gini sebagai pembaca gitu. Nah, bisa dibaca di sini. Ini mulai udah masuk argumen-argumen yang menuju ke affirmative side. Bisa mungkin dibaca, kita mulai bahas dari sisi government-nya. Kan kalau debate tuh ada government dan opposition ya. Jadi mungkin di sini dari gov-nya, mungkin aku biasanya kan karena aku biasanya debat kan, kita kalau debat tuh biasanya government dulu ya, kita take a side from government. Jadi kita di sini bahas dari government side dulu. Misalnya nih, sebenarnya government itu udah berusaha untuk prevention hoax, tapi masyarakat masih banyak yang meragukan government. Jadi di sini untuk argumen yang sisi gov-nya itu kita masih mendukung government, tapi in the opposite. Nah di sini udah ada di paragraf selanjutnya ada opposite bahwa sebenarnya government juga udah berusaha tapi nggak maksimal, sehingga menyebabkan masyarakat itu kurang ke trigger gitu untuk untuk sebenarnya ini disbelief tentang konspirasi teori COVID-19 ini apa sih, gimana sih. Jadi kita bisa take both sides. Jadi tergantung, kita bisa ke pihak yang netral. Kalau di sini aku lebih mengarah ke netral karena in the end of the text aku kasih saran gitu. Jadi aku nggak menjudge salah satu pihak, aku nggak ada di pihak gov atau aku ada di pihak opposite sampai akhir. Jadi ini esainya temanya ada dua side. Jadi kita bahas gov dengan op, tapi kita juga masukkan saran apa gitu yang bagus. Karena kan esai itu gini, esai itu suatu pemikiran yang kritis dari kita. Masa kita kasih solusi aku gini, jadi solusi aku kita harus bangun jembatan, tapi aku nggak ngasih tahu caranya bangun jembatan tuh gimana. Jadi sama aja gitu, kayak ngapain kita nulis esai, ngapain kita nulis opinion, ngapain kita nulis argumen kalau kita nggak ngasih gimana cara untuk mengimplementasikan opini tersebut. Jadi gitu, pada dasarnya kalau kita menulis paragraf, tulisan, esai, artikel, we make it clear and finish. If we give them saran, kayak misalnya kita give them suggestion, so we have to give them the way and solution to solve it. Jadi kita nggak hanya tong kosong nyaring bunyinya, kita berkicau-kicau, oh argumen aku gini, tapi kita nggak ngasih tahu mereka caranya gimana. Jadi sama aja dong, nggak ada hasilnya gitu. Nah, jadi di sini masuk ke paragraf-paragraf bawah itu udah mulai intens, udah mulai masuk klimaks, udah mulai tajam argumennya, udah mulai tajam pembahasannya. Jadi di sini tuh fungsinya make it flow biar pembaca nggak kaget sama tema yang kita angkat, apalagi kalau temanya berat-berat kayak gini. Karena jujur ini juga temanya agak berat ya, karena aku ambil sama bahas konspirasi teori di mana gitu. Jadi kayak orang bakal mikirnya, wah apa nih konspirasi teori ini apa nih? Jadi dijelasin pelan-pelan dari paragraf introduction sampai dengan body paragrafnya atau sampai dengan klimaksnya. Nah, habis ini kalau udah kita bahas dengan tajam, kan ini udah tajam bahasanya.
Physically Indonesian which is truly consists of multicultural. Ini adalah termasuk bahasa yang tajam gitu, kayak udah masuk ke dalam main apa ya, kayak main judgment dari pribadi aku sendiri. Jadi opini aku sendiri ini udah masuk ke dalam main judgment, jadi udah tajam gitu argumennya. Tapi we still make it flow pelan-pelan biar orang nggak menyalahartikan atau misunderstanding tentang tulisan kita. Nah, and then masuk ke bagian saran, kita juga still make it flow. Nah, jadi bisa dibaca di sini. Nah, so if it is slightly hard to filter news article or statement in the decision era, we have to start a change. Jadi di sini kita udah giring pembaca untuk aku punya saran nih. Jadi kalau kita misalnya mau tahu caranya gimana buat filter news yang baik dan benar, itu kita harus membuat perubahan. Jadi kita nggak langsung bilang saran saya gini, enggak. We still make it flow. Jadi aku punya saran. Jadi kalau kita mau buat itu efektif, saran aku gini. Still make it flow. Jangan terburu-buru, jangan bertele-tele, dan jangan juga kayak langsung to the point gitu karena mau singkat banget. Enggak, jangan gitu juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita adalah beginner, kita baru pertama kali, 2 kali atau 3 kali buat esai, itu sebenarnya hal yang wajar. Common problem banget kalau kita langsung lompat ke kayak per paragraf. Kita nggak make it coherent, kita nggak make it flow. Itu wajar banget karena aku juga waktu nulis 1 kali 2 kali tuh paragrafnya masih loncat-loncat, masih nggak nyambung, masih kayak langsung ke intinya, nggak flow banget. Tapi slowly but sure, mungkin ada yang sampai berbelas-belasan kali nulis baru bisa paham caranya membuat tulisannya flow. It's okay, karena belajar itu proses, nggak harus instan. Jadi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat buat kita mulai menulis. Mungkin kita nulis yang ringan-ringan dulu, atau kita latihan baca-baca esai contoh orang lain mungkin, atau kita baca artikel di blog-blog artikel yang ada, kan banyak tuh artikel-artikel Kompasiana. Kita bisa lihat contoh dari situ, banyak banget contoh yang bisa kita ambil bagaimana caranya menyusun paragraf yang flow gitu, yang koheren. Nah, di sini udah masuk saran. Mungkin bisa dilihat di sini. Nah, mungkin bisa dipahamin dulu gimana loncatan-loncatan dari paragraf ke paragrafnya, how to make it flow, gimana flow tulisannya tuh agar orang bacanya tuh enak, orang tuh bacanya nyambung dan jadi paham gitu kita mau nyampeinnya apa. Nah, di sini ada kayak kita ambil kayak kita count kayak misalnya the first, the second, and besides the application of literacy methods, the second way of dealing with the quality problems of the vulnerable Indonesian society who believes in hoax can be achieved by presenting tolerance attitude. Jadi ini udah dilihat ya kalau contoh flow-nya tuh kayak gini. Jadi misalnya di sini paragraf pertama kita bahas. Jadi langkah pertama tuh gini. Kemudian di paragraf kedua, nah selanjutnya di langkah kedua kita bisa gini. Nah, kalau misalnya kita kehabisan kata-kata di paragrafnya, kita bisa bilang, selain dari aplikasi media literasi di atas, ada cara kedua nih untuk dealing with the quality problem of the vulnerable Indonesian society. Jadi, kita nggak harus first, second, third, nggak. Kita bisa juga bilang, besides the other solution atau besides the other methods. Jadi, kita bisa buat bahasa kayak just kayak nyambung gitu loh. Jadi kayak misalnya kita nggak buat loncat-loncat, misalnya solusi kedua, solusi ketiga, solusi keempat, itu kan kaku banget ya, kaku banget. Nah, jadi jangan lupa juga setiap the end of our tulisan itu kita bibliografi. Bibliografi itu daftar pustaka yang
kalau misalnya gini, in the end of the day kita kena kasus plagiarisme atau copy paste atau kita kena copyright, kita nggak bakal kena masalah itu selama kita cantumin bibliografi. Dan jangan lupa setiap kita ambil satu source atau bibliografi itu kita harus parafrase lagi, jangan asal ngekopas, even though mungkin itu adalah sesuatu yang valid gak bisa diubah, tapi seenggaknya kita harus parafrase agar in the end of the day kita nggak kena, misalnya nih ada yang iseng-iseng turnitin punya kita mungkin, atau misalnya ada yang ngecek plagiarismnya, kita bakal kena masalah kalau gitu. Jadi sebisa mungkin kita parafrase dan bibliografi. Jadi mungkin itu aja penjelasan sekaligus contohnya. Kalau ada yang masih kurang jelas mungkin bisa ditanyain lagi. Ditanya aja di situ, Bang. Oke, thank you Miss Dila. Gimana dari Mr. Fatur? Penjelasan dari Miss Dila? Pertanyaan berbeda sih sebenarnya. Cuma kan tadi kan dari pemateri memang sudah mau menyampaikan contoh. Hanya saja tadi dari moderator mungkin tidak mendengar tadi. Bisa diulang Mr. Fatur? Suaranya Ada kecil. cek. Udah kedengaran ya? Kedengaran? Kayaknya jaringan saya deh. Iya, Ada pertanyaan lain sih. Tidak berhubungan sama contoh yang ini, boleh? boleh silahkan. Udah Saya- kedengaran. Udah kedengaran ya? Halo, Bisa volumenya dibesarkan, Mr. Fatur. cek. Halo. Oke. Bagaimana dengan Kak? Menulis untuk beasiswa. Oh, Kan untuk beasiswa ini temanya adalah memperkenalkan diri kita, dan terkadang ketika kita ingin memperkenalkan diri kita jatuhnya agak berlebihan gitu Kak. Itu bagaimana Kak untuk esai untuk syarat beasiswa? Itu aja sih. Oke, kalau esai buat beasiswa itu kan kita nulis profile diri kita. Sebenarnya, bentar, aku ada contohnya. Bentar kak, filenya lagi loading. oke Miss Dila. Mungkin ini bisa saya ulang lagi ya, karena mungkin dari teman-teman ada yang tidak kedengaran suara dari Mr. Fatur tadi. Jadi pertanyaan dari Mr. Fatur itu terkait bagaimana kita membuat esai atau profile dalam bahasa Inggris untuk beasiswa. Seperti itu.
Oke. Udah kelihatan nggak? Nah ini contoh essay profile yang aku sama temen aku buat. Ini aku bantu temen aku pas dia mau daftar beasiswa ke Budapest University of Technology and Economics. Nah mungkin bisa dibaca, dipahamin dulu strukturnya. Jadi buat introduce yourself itu nggak usah yang berlebihan banget, nggak usah mau yang show off. Aku tuh kehebatannya di sini gini-gini. Enggak, kalian gimana ya, kita tuh harus tulis dengan seakan-akan kita tuh menunjukkan bahwa kita low profile. Kita ada low profile, tapi kita kayak make it our kayak apa ya, kayak tunjukin bahwa spesialnya kita tuh hidden gitu, kayak tersirat gitu. Nggak kita tulisin kalau misalnya aku prestasinya gini, nggak gitu. Karena gimana ya, biasanya kalau scholarship itu dari pengalaman teman-teman aku yang udah apply, nggak usah di show off gimana gitu. Kalau kita punya prestasi, kita harus tetap low profile, tapi dengan menjelaskan bahwa misalnya gini, we still make it flow. Misalnya kita bilang gini, aku suka matematika karena aku pernah kebetulan mengikuti Olimpiade Matematika dan aku mendapat juara gini. Nah itu kan flow, jadi kita terkesan bahwa ini tuh masih ada hubungannya gitu. Aku mau ngambil program ini dengan what I have achieved, jadi masih nyambung, masih flow. Beda kalau misalnya kita bilang gini, namaku Nurfadila Adini, aku punya prestasi di tingkat nasional, tingkat internasional, gini, dibuat list. Nah itu salah. Kita di sini udah kayak dari awal aja tuh udah salah kalau kita bilang gitu. Kita nggak make it flow, kita nggak make it low profile. Jadi kita seakan-akan tuh bilang I'm the only one who the best, dan aku yang paling banyak prestasinya, jadi harus aku gitu yang di accept, yang diterima proposal scholarshipnya. Itu salah banget, karena kembali lagi di aturan bahwa esai atau paragraf atau tulisan apapun, we have to make it flow. Jangan buat itu seakan-akan cuma menonjolkan diri kita sendiri atau cuma menonjolkan misalnya apa yang pengen kita tonjolin. Jangan, tapi tetap we still in a low profile, but keep it slowly but sure, tapi kita tetap menunjukkan power kita gitu. Kalau seakan-akan ini tuh masih ada linknya sama yang bakal aku ambil. Kalau aku tuh orangnya cukup experience in this. Jadi kalau misalnya sir or madam accept my proposal scholarship, it will give you advantages because I will be able to do this, or I will be able to be like this, and I will be able to be everything in this university or this study program need gitu. Jadi kita tetap low profile, bahwa kita tuh orangnya nggak terlalu menonjolkan prestasi kita gimana, tapi kita menonjolkan bahwa kita in the end of the day kita ada gunanya buat program studi atau university atau lembaga yang bakal kita apply untuk beasiswa gitu. Jadi gitu aja sih. Kalau misalnya mau lihat contohnya ini sampai ke bawah gini. Nah ini kebetulan di apply itu kalau nggak salah Februari. Jadi mungkin bisa dilihat contohnya kurang lebih kayak gini. Sebenarnya ini masih banget. Kayak misalnya ini masih panjang bertele-tele, tapi biasanya tuh buat scholarship itu madam answer-nya atau pengujinya itu suka yang seakan-akan kita nggak terlalu menonjolkan kemampuan kita gitu. Jadi misalnya kita emang nulis esai, kita emang sering nulis esai, tapi kita nggak usah gunain bahasa yang tinggi-tinggi banget buat dimension atau buat dibilang high education profile gitu sama sir or madamnya. Nggak usah gitu. Jadi kita tetap apa adanya, acting like you are beginner. Jadi orang-orang yang bakal baca esai itu, esai kita tuh bakal mikir, oh jadi kita
adalah mahasiswa yang bakal berproses gitu. Kita bakal ikutin flow kita dari from the zero to high. Nggak dari kita, we are not start from the high to high, no, but we start from zero to high. Jadi kita ada prosesnya gitu. Jadi kita ikutin flow. Jadi biar kita terlihat seakan-akan ada progresnya gitu. Kalau misalnya kita start from the high, itu progresnya gimana? Kita bakal kewalahan sendiri buat maintain education kita in the end of the day. Jadi gitu sih sebenarnya tips and triknya kalau mau buat essay profile buat apply scholarship. Nah kayak gini. Nah mungkin kalau udah dibaca, udah dipahami, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas? Bagaimana Mr. Fatur? Ada tambahan lagi Kak? Bisa? Boleh. Untuk maksimal Paragraf. bukan paragraf, halaman maksimal halaman berapa Kak biasanya untuk esai untuk apply beasiswa? Untuk halaman, it depends on lembaga yang menyelenggarakannya. Biasanya tuh ada lembaga, biasanya nggak pakai halaman sih formatnya, biasanya pakai words. Misalnya 1,000 words, maksimal 3,000 words, atau minimal 500 words, maksimal 1,000 words. Jadi nggak ada halaman sebenarnya, itu ditentuin biasanya ada formatnya atau ada kebijakannya dari lembaga penyelenggaranya buat nulis esai. Misalnya kita harus pakai margin kiri, kanan, atas, bawah berapa sentimeter dengan kata yang maksimal 1.000, minimal 500, misalnya gitu. Karena lembar itu kan lembar itu kan nggak, gimana sih bilangnya? Karena lembar itu nggak bisa jadi patokan karena margin kan beda-beda. Bisa aja kita ambil ukuran kertas letter atau A4. Jadi sebenarnya halaman itu untuk berapa halaman per esai itu sebenarnya nggak bisa dipukul rata 32 atau halaman. Kita lebih berpatokan ke jumlah words atau jumlah kata dan marginnya gitu. Jadi kalau mau nulis esai, perhatiin aja ketentuan-ketentuan esainya, misalnya kertasnya letter atau A4, margin kiri, atas, bawah, kanannya apa, terus words-nya maksimal dan minimalnya berapa, gitu aja sih. Oke, bagaimana Mr. Fatur? Mungkin nanti ada pertanyaan di belakang, cuma kalau saya sendiri terlalu egois rasanya. Mungkin nanti bisa ngobrol di forum lain lah. Mungkin Ya, itu aja dari boleh. saya. Oke, jadi ini Miss Dila, kalau misalnya kita meng-apply sebuah esai untuk beasiswa, mungkin lebih ke minat kita pada perusahaan yang kita apply. Boleh kita ngasih beberapa apa yang menarik di diri kita, tapi nggak bisa terlalu berlebihan. Jadi lebih ke minat kita gitu ya. Iya Kak, jadi kita keep it on low profile, but still show kalau kita ada hubungannya dengan program studi yang bakal kita ambil. Oke, terima kasih Miss Dila. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Miss Dila? Sip. Belum kok. Yang tadi, yang sepupunya. Oke. Mungkin ada yang masih kurang jelas atau masih kurang paham dengan bahasa aku yang belibet. Ini ada pertanyaan dari Miss Jumadila. Mungkin kepada Miss Jumadila, voice and cam-nya bisa diaktifkan. Jumadila. Hai Kak. Hai. Jadi Juma mau nanya nih untuk Kak Dila. Tadi kan dari yang Juma simak itu, ketika kita membuat esai, the key is make it flow ya kan. Nah, tapi
kadang tuh ketika kita berusaha ekspresif dalam membuat esai itu, kita tuh kadang jadi kayak terbawa suasana gitu loh Kak. Dan jadinya tuh shock sendiri ketika udah kelar gitu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi Juma ya. Ketika udah kelar buat esainya jadi shock sendiri karena words yang Juma udah gunain itu melewati batas maksimal yang, dan itu tuh ngelewatinnya tuh jauh banget gitu Kak. Nah mungkin ada tips dari kakak gimana kalau misalnya kita udah buat esai nih terus udah terlanjur ngelewatin batas maksimal words-nya. Kan biasanya kalau misalnya kita ikut lomba khususnya kan ada rules-nya khusus, ketentuan untuk batas maksimal dari katanya kan. Nah mungkin ada tips Kak kalau misalnya kita udah terlanjur buat esai terus itu kayak ngelewatin batas maksimal, gimana caranya kita nyesuaiin gitu dengan ketentuannya gitu, tanpa mengurangi apa yang kita ingin sampaikan gitu dari di esainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Jumadila. Pertanyaannya lumayan bagus banget. Bagus banget kok misalnya. Jadi misalnya gini, kalau kita kayak terbawa suasana buat nulis esai, jadinya kelewatan. Misalnya maksimal 1000 kata. Ternyata cek per cek kita nulisnya udah 2000 kata. Kan susah banget gitu buat hilangin 1000 katanya. Jadi makanya tadi ada di slide PowerPoint aku bilang proofread tips and triknya itu, atau bisa juga masuk ke dalam stepnya itu adalah proofread. Artinya kita baca ulang secara menyeluruh kembali mana part-part atau mana sentence yang sebaiknya kita hapus atau kurang penting, atau kita bisa buat misalnya nih ada 3 kalimat, kita bisa pangkas jadi 1 kalimat gitu. Kita bisa it's not paraphrase. Kalau dalam grammar ada namanya elliptical. Atau misalnya dari 3 kalimat kita bisa buat itu jadi 1 kalimat. Nah sebenarnya tuh enaknya di sini kan kita basicnya Inggris ya di sini. Kalau kita nulis Inggris kita harus paham dulu konsep elliptical itu sendiri dalam grammar. Itu kita mempersingkat, misalnya dari 3 kalimat kita buatnya jadi 1 kalimat. Aku kurang bisa jelasin elliptical secara rinci di sini karena bakal panjang banget waktunya. Tapi saran dari aku, kalau emang mau belajar esai, mungkin bisa belajar elliptical di Google. Elliptical itu gimana, cara buat elliptical dalam paragraf itu gimana. Jadi biar kita, kalau misalnya kita terbawa suasana buat nulis, kita baca lagi dari awal. Baca dari awal sampai akhir. Aku bahkan kalau buat bisa baca sampai berpuluh-puluh kali buat make my essay jadi esai yang perfect gitu, yang nggak kepanjangan, yang nggak terlalu tele-tele gitu. Jadi karena kan emang kita tuh nulis esai kayak nulis cerita pribadi, nulis argumen, nulis opini, boleh gitu. Itu step awalnya boleh banget. Nah cuma dari sentuhan akhirnya kita harus proofread lagi, kita harus baca lagi dari awal, kita lihat mana sebaiknya ini kayaknya dihapus aja deh, atau ini dipersingkat aja deh gitu. Caranya gitu, makanya ada gunanya proofread biar esainya tuh kalau misalnya kelebihan ya kita pangkas lagi bisa. Sebenarnya kalau kita baca ulang, kita pahamin kata-katanya gimana, kan kita yang nulis tuh, jadi pasti kita paham kalau ini disingkatnya biar efektif jadinya gini, bisa nggak gitu. Itu aja sih sebenarnya, tergantung dependence upon ketekunan kita dalam membaca esainya. Pokoknya rajin-rajin aja dibaca ulang kali, pasti bakal ketemu mana nih kalimat yang sebaiknya hilangin aja, atau mungkin 2-3 paragraf mungkin hapus aja deh, atau bisa disingkat gitu aja sih kalau misalnya kita terlalu terbawa emosi dengan esai. Gimana Miss Jumadila, are you satisfied with my answer? Iya Kak, thank you Kak Dila. Ya sama-sama. Oke. Ada lagi? Mungkin dari Miss Dela.
Adela Ardiani. Mungkin dari Miss Adela Ardiani ada yang mau ditanyakan? Ini tuh yang resin tuh, kasih saja. Mana? Nggak ada, Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari saya nih, Miss Dila. Jadi kan Miss Dila ini dari profilnya itu beberapa kali mengikuti writing festival. Nah, itu kalau misalnya dari teman-teman KPMB mau ngikutin writing festival itu sendiri itu gimana sih caranya, Kak? Mungkin dari teman-teman KPMB ini ada yang mempunyai bakat untuk menulis, cuman bingung mau di-share kemana atau mau di-show kemana gitu. Karena ada juga nih yang malu-malu. Kalau dari lomba-lomba yang aku ikutin, itu sebenarnya nyari sendiri, mengandalkan kemandirian. Saya di Instagram kan ada page atau ada akun misalnya kayak info lomba nasional atau Writerpreneur Academy kan itu biasa juga ada tuh. Dan mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau minta akun-akun lombanya, aku banyak akun lomba. Aku biasanya ikutin lomba kayak gitu tuh semuanya aku dapat dari Instagram. Jadi aku follow akun-akun yang biasanya nge-share info lomba. Terus ya, atau kita pakai hashtag, bisa pakai misalnya kita nyari hashtag writing competition nasional Indonesia atau National Writing Festival. Nah, pakai hashtag bisa. Tapi aku kebanyakan dapat dari akun-akun Instagram sih. Jadi most of lomba aku itu aku dapetin dari hasil nyari-nyari sendiri, dari hasil Instagram. Karena kayak mikirnya gabut ini mau ngapain, kayak daripada nggak produktif kan di rumah. Jadi yang mending ikut lomba aja gitu. Lagian juga kan biaya pendaftarannya tuh biasanya ada yang cuma 30.000, ada yang cuma 20.000, ada yang 15.000, tapi hadiahnya bisa sampai berjuta-juta. Aku kemarin daftar cuma 15.000, terus masuk finalis doang 20 besar udah dapat 1 juta. Kan lumayan banget gitu cashbacknya. Jadi nyari-nyari aja sih Instagram, pinter-pinter aja kita gunain sosial media kita buat hal yang positif, gitu aja sih. Oke, Miss Dila, thank you for information. Jadi buat teman-teman KPMB mungkin kalau misalnya mau nge-show tentang apa yang menjadi minat bakat teman-teman, mungkin bisa dilihat di Instagram atau di sosial media lain dengan mungkin tipsnya tuh menggunakan hashtag gitu. Ada lagi dari teman-teman KPMB yang mau ditanyakan kepada Miss Dila? Oke, kalau nggak ada, saya tutup materi kajian pada malam hari ini. Thank you kepada Miss Dila. Dan saya bacakan kesimpulan dari mungkin yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini. Ketika kamu berbicara, kata-katamu hanya bergaung di seberang ruangan. Ketika kamu menulis, kata-katamu akan bergaung sepanjang zaman. Oke, saya berterima kasih kepada pemateri dan teman-teman KPMB Mesya Makassar pada malam hari ini telah mengisi kajian Meli dari Divisi PSDM KPMB Mesya Makassar. Thank you guys and Miss Nur Fadila. And see you next time. Teman-teman, kita foto bareng dulu ya. Oke, sebelum di end Zoom-nya kita bisa foto sebagai dokumentasi dan jangan lupa absennya diisi. Mungkin dari Miss Finsky bisa foto. Teman-teman bisa dinyalakan kameranya.
Miss Vinsky bisa dihitung ya, biar kita tahu. Oke. Ini nggak ada lagi yang mau open kameranya. Saya foto ya. 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi. Jadi nanti bisa dipilih dari teman-teman yang lain. Oke. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih kembali. Mungkin dari teman-teman bisa leave dari room Zoom ini. Dan kepada pemateri, thank you so much. Dan kepada Miss Aisyah, thank you so much for tonight. Kalau mau DM lihat mana kak? DM. Kan aku bilang aku mau muncul lagi. Nanti aku carikan Instagramnya. Sudah ya? Terima kasih Kak Dila. Kak Dila kuliah di mana? Mau makan. Di UIN Sunan Kalijaga. UIN. Oh ya. Maaf ya kelakuanku. Jogja kak, Jogja. UIN Hai Sunan teman-teman. Kalijaga Yogyakarta, Kak. Hai teman-teman pemateri. Baru muncul. Kamu San. Berarti lagi posisi di Jogja Kak ya? Kak Dila. Masih di Makassar. Iya kak lagi di Jogja. Oh. Masih di Makassar. Berarti orang Makassar. Kok. Harus tuh kamu kayak gitu, Peng. Loh. Kenapa sih Kak? Salah Kak? Udah aja iri, pengen iri. Ada filternya. Ada bunga-bunga aku lagi. Oke, mau gimana kan? Tahu.